apa-apa, tidak pernah berkorban, tidak pernah melakukan sesuatu untuk pelayanan, tapi kita menganggap dia lebih utama dari diri kita. Kalau ada kerendahan hati, kalau ada kita kerendahan hati, bisa. Maka Bapak Ibu Tuhan, saya melihat dalam konteks firman Tuhan, apa maksudnya Paulus kerendahan hati di sini? Apa maksudnya Paulus kerendahan hati? Engkau menganggap orang lain lebih utama daripada dirimu. Mari kita melihat di sini Bapak Ibu Tuhan. Yang dimaksud di sini ialah dalam kepentingan bersama. Dikatakan tidak perlu kita mencari hormat, mencari nama dalam persekutuan, kalau itu memang untuk membangun persekutuan itu, membangun kebersamaan itu. Tidak ditulis namaku tidak apa-apa, tidak ditulis nama kita tidak apa-apa, sekalipun nama dia di situ yang lain tertulis karena dia tidak pernah melakukan sesuatu, nama dia tertulis tidak apa-apa, tidak apa-apa. Memang nggak gampang ya. Kita sudah berjuang, kita udah apa, malah kita nggak apa-apa. Kemudian saya melihat di sini yang dimaksud Paulus rendah hati ialah tidak ambisius. Tidak ambisius, ambisi boleh tapi jangan ambisius. Ambisius berarti menghalalkan segala cara. Dan hal ini pernah ditegur oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, karena murid-muridnya pernah ada beberapa orang yang ambisius. Tuhan, guru, kalau engkau nanti sudah menjadi raja ya, jadikanlah tangan kanan, jadikanlah aku, jadikanlah tangan kananmu, jadikanlah. Ambisi. Tuhan Yesus mengajak mereka. Memang kalau pemerintahan dunia ini memerintah dengan tangan besi dikatakan. Tapi kalau kamu mau jadi yang terbesar, menjadi tangan kanan, kalau kamu menjadi terbesar, menjadi tangan kanan, dikatakan haruslah jadi apa dikatakan? Jadi pelayan. Harus jadi pelayan kan? Harus jadi pelayan kan? Belajar merendahkan hati, belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan, belajar merendahkan hati. Maksud Paulus lagi, rendah hati yang dimaksud menganggap diri lebih utama ialah tidak menyoroti kejelekan orang lain, tetapi lebih menyoroti kejelekannya, kekurangannya. Justru dia lebih menyoroti kelebihan orang lain, sekalipun orang lain mungkin sedikit berbuat daripada dirinya sendiri, tetapi dia lebih menyoroti orang lain, kebaikan orang lain dibanding dirinya sendiri. Maka dia mengabaikan kekurangan orang lain, selalu mengabaikan kekurangan orang lain, tidak pernah melihat kekurangan orang lain. Itulah yang dimaksud Paulus di sini, menganggap orang lain lebih utama dengan rendah hati. Dia selalu menyoroti kelemahannya, kekurangannya, kejelekannya, tidak pernah menyoroti kekurangan, kejelekan orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya melihat dari ayat yang kedua. Yang ketiga ialah kunci yang ketiga supaya kita bisa sehat. Saya pikir demi kepentingan bersama, kunci yang ketiga ialah, dan ini yang paling utama, harus meneladani Tuhan Yesus Kristus dalam pelayanan. Kita harus meneladani pola pelayanan Tuhan Yesus dalam pelayanan, meneladani cara Tuhan Yesus dalam pelayanan. Khususnya yang kedua, ayat yang kedua dikatakan sini. Karena itu sempurnakanlah. Itu berkaitan dengan ayat yang pertama. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah. Hendaklah damai sejahtera Kristus. Hendaklah sehat sepikir dan seterusnya. Teladan. Di sini dikatakan kita harus meneladani Kristus yang mengasihi umat manusia, yang mengasihi umatnya. Maka kita pun saling mengasihi antara satu yang lain, apapun status kita, apapun latar belakang kita, demi kepentingan bersama harus memiliki kasih. Tuhan Yesus sudah mengasihi tanpa memandang latar belakang orang, tanpa memandang suku bangsa, tanpa memandang siapa yang datang kepadanya, mau besar mau kecil dosanya, setiap orang yang datang kepada dia kasihi, dia berikan pengampunan.
Maka demikian juga kita sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan, dalam membangun pelayanan Tuhan, dalam membangun kebersamaan kita secara khusus dalam PUT PGI yang ke-72 ini, kita harus teladani Kristus sebagai Tuhan kita. Kita terus memperkokoh kebersamaan, kesatuan kita, kesehatan kita, kebersamaan kita dengan sehati sepikir untuk membangun gereja Tuhan di Provinsi Lampung ini. Amin. Amin. Mari kita bangun kebersamaan, kesehatan kita, kebersamaan kita, sehati sepikir, supaya PGI terus diberkati, dipakai oleh Tuhan, memberkati banyak jemaat, memberkati banyak gereja, memberkati Provinsi Lampung, memberkati bangsa kita, Indonesia tercinta. Amin. Amin. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur buat kebenaran firman yang sudah memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan meneguhkan firman-Mu bagi kami, supaya firman Tuhan boleh menjadi sandaran dan kekuatan bagi kami dalam pelayanan kami, khususnya di PGI. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Tuhan, dan hamba-Mu sudah selesai menerjemahkan dengan bahasa yang sederhana. Tetapi hamba percaya kami punya Roh Kudus yang akan terus berbicara bagi kami, yang akan terus menyempurnakan firman-Mu, memeteraikannya, sehingga firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi memberkati kami semua yang mendengarkan pada saat ini. Terima kasih, terpujilah Bapa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dengan kita dalam melayani Tuhan? Kita diajak supaya sehati sepikir. Kita diajak supaya kita tetap rendah hati, merelakan kepentingan pribadi, bahkan kita meneladani Kristus Tuhan kita, untuk dipakai Tuhan kita dalam pelayanan, untuk semakin diteguhkan pelayanan kita bersama di PGI ini. Karena itu saya undang Bapak Ibu semua, kita masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa. Sudah ada tertulis di sini. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, dalam syukur HUT PGI yang ke-72 ini, biarlah gereja-Mu terus dipersatukan dalam ikatan cinta yang saling menopang satu dengan lainnya. Saat ini kami datang membawa segala permohonan kami kepada-Mu. Berkatilah persekutuan gereja-gereja di Indonesia untuk terus berkarya dalam keesaan. Rahmatilah majelis pekerja harian PGI serta PGW Lampung dalam setiap karya dan tugas yang mereka emban. Kepada-Mu kami memohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa bagi usaha penanggulangan pandemi virus corona. Kiranya dengan berkat-Mu kepada pemerintah kami dalam memasuki kehidupan normal baru dalam epidemi, biarlah segala upaya yang dilakukan dapat mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Kepada-Mu kami memohon. Kami bersatu hati dengan saudara-saudara kami yang berjuang untuk hidup di tengah segala tantangan dan pergumulan. Rahmatilah mereka dengan kekuatan dan ketabahan di tengah situasi yang sulit. Rahmatilah mereka yang sedang mencari peluang yang baru atau bangkit kembali dari keterpurukan. Kiranya mereka dapat dipulihkan dan tetap meyakini bahwa cinta-Mu selalu hadir di tengah keberadaan mereka. Kepada-Mu kami memohon. Ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu dimanapun berada, di dalam panggilan dan pengutusannya. Berkatilah para pendeta, diaken, penatua, dan para aktivis gereja
dan karyawan gereja. Berkatilah juga seluruh warga jemaat dan para simpatisan. Biarlah gereja-gerejamu ini terus menjadi berkat bagi siapapun. Dan berkatilah kehidupan berokumene di Provinsi Lampung. Bantulah kami memiliki gairah yang lebih bernyala bagi kehidupan yang merayakan setiap bagian dari tubuh Kristus. Kepadamu kami memohon. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan mendengar dan mengabulkan segala doa dan permohonan kami masing-masing sesuai dengan rahmat-Mu. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,